Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Bina Nusantara Buntok, yang saya hormati calon guru penggerak dari TK Bina Nusantara Buntok, yang saya hormati ibu-ibu guru TK Bina Nusantara Buntok. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan rahmat-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini dalam rangka mengadakan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pada kegiatan pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak Bunda Dewi dari TK Bina Nusantara Buntok. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan menerima baik kedatangan kami, kemudian juga memberikan izin untuk mengadakan kegiatan pendampingan individu yang kedua pada pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Ibu juga sudah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Nah, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bunda Dwi Wahyuni yang sudah mempersiapkan ruangan ini, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan diskusi pada hari ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu dari TK Bina Nusantara yang siap mengikuti diskusi mengenai visi atau cita-cita dan prakarsa perubahan. Nah, baik ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum kegiatan ini kita mulai, kami juga ingin menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita, kemudian visi warga sekolah terhadap murid yang diinginkan di masa akan datang. Nah, baik Bapak Ibu, untuk memperjelas daripada kegiatan diskusi kita pada hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan susunan acara diskusi ini. Yang pertama itu pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga itu mengidentifikasi, kemudian perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian selanjutnya itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir itu penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelum kita memulai diskusi dan sebelum saya juga memberikan penguatan selaku pengajar praktik guru penggerak untuk pembukaan diskusi ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka resmi untuk kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kepada Bunda Cynthia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu pengajar praktik di sekolah kami TK Bina Nusantara. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, nama saya Bunda Eka Puspitasari. Baik, kami ucapkan selamat datang kembali kepada Ibu di sekolah kami untuk mendampingi teman kami, rekan kerja kami Bunda Dwi Wahyuni sebagai calon guru penggerak. Ada kegiatan hari ini. Mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di sini untuk bisa nanti mengikuti juga kegiatan seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, dan dengan ini kita akan memulai diskusi bersama pengajar praktik dan budaya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda yang sudah mewakili Kepala Sekolah
berkaitan dengan kepala sekolah tidak bisa menghadiri karena sesuatu lain hal. Baik, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum kegiatan diskusi ini kita mulai, terlebih dahulu saya selaku pengajar praktik guru penggerak memberikan penguatan untuk proses diskusi ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa dalam proses pendidikan, Ibu Dewi Wahyuni ini selaku calon guru penggerak itu sudah membuat visi dirinya sebagai pendidik dan sudah mempelajari modul dari 1.3 yang berkaitan dengan visi guru penggerak. Kemudian proses ini itu sangat diharapkan untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, jadi diskusi pada hari ini itu merupakan bagian proses dari belajar calon guru penggerak, ini Bunda Dewi. Nah, kemudian pada kesempatan ini nanti itu Bunda Dewi akan memfasilitasi, akan memimpin atau memandu diskusi ini, diskusi atau cita-cita dan prakarsa perubahan terhadap murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Nah, jadi walaupun demikian, di dalam proses diskusi ini, walaupun ini bagian dari proses dari pendidikan atau pembelajaran dari calon guru penggerak ini, namun dalam diskusi ini sangat mengharapkan partisipasi untuk merefleksi bersama terhadap visi sekolah dan juga visi dari guru penggerak yang akan nantinya kita selaraskan dan kita hubungkan dengan Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mohon dengan hormat, kami selaku pengajar praktik, jadi memohon keterlibatan aktif dari semua pihak, baik kepala sekolah maupun rekan guru di dalam diskusi ini. Kemudian, tapi pada intinya kami menyampaikan bahwa untuk diskusi hari ini bukan mengubah visi dari sekolah Bapak Ibu, sekolah di sini tidak, tapi menyelaraskan visi dari guru penggerak dengan visi sekolah dan menyesuaikan dengan Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Nah, jadi itu pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya untuk memimpin atau memandu diskusi ini dari awal sampai selesai, bahkan penarikan kesimpulan nanti itu akan disampaikan oleh Ibu atau Bunda Dewi Wahyuni selaku pengajar praktik guru penggerak. Kepada Bunda Dewi kami persilakan waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Ibu Sri sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bunda-bunda, selamat pagi. Pagi. Semangat. Semangat. Terima kasih ya bunda-bunda sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di ruangan ini. Kita masuk di ruang sentra balok. Pada hari ini hari Jumat, saya ada kegiatan pendampingan individu yang kedua sehubungan dengan kegiatan saya sebagai calon guru penggerak untuk angkatan 6 Kabupaten Barito Selatan. Saya rasa kita tidak speaking lagi seperti biasa. Kami kalau ada kegiatan ada speaking, karena tadi kita sudah cair suasana, kita sudah sambil tertawa-tawa tadi sudah cair saja suasana, tidak saya speaking. Kita langsung saja ke diskusi. Kita mulai diskusi kita pada hari ini tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh saya sendiri, Bunda Dewi Wahyuni SPD GR. Nanti di dalam diskusi ini saya minta untuk keterlibatan dari bunda-bunda supaya diskusi kita ini berjalan dengan lancar tanpa ada timbal balik, umpan balik dari bunda-bunda, maka diskusi ini nanti tidak akan berjalan dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Visi saya sebagai guru penggerak. Sebelum kita masuk ke visi sebagai guru penggerak, kita pasti akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan visi. Semua kita pasti punya visi. Saya punya visi, Ibu Sri punya visi.
visi, dan teman-teman bunda-bunda juga punya visi. Orang hidup juga punya visi, ya. Tanpa ada visi mungkin kelanjutannya tidak ada. Masa kita cuma bergerak di tempat, tidak ada visi, tidak ada tujuan apa yang akan kita capai. Nah, di sini apa yang maksud dengan visi? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Nah, jadi di sini seperti kita tadi pasti punya visi, ke depannya pasti ada tujuan. Apalagi kita sebagai bunda di sekolah pasti punya tujuan ke depannya supaya ada kelanjutan yang baik untuk tercapainya cita-cita seperti apa anak-anak kita ke depannya. Jadi visi di sini sebagai visi guru penggerak nanti akan diselaraskan dengan visi sekolah kita di TK Bina Nusantara Buntok. Nah, visi ini ada masuknya juga terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara di sini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut dalam kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kita ketahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan. Ya. Kemudian ada hubungannya juga antara visi dengan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Itu adalah sebuah strategi perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan pendekatan yang dapat dimulai dengan mengidentifikasikan hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan bagaimana cara meningkatkannya. Jadi inquiry apresiatif ini adalah sebuah seperti metode yang digunakan kita untuk mencapai visi tadi, apalagi sebagai guru penggerak, dan nanti akan diselaraskan dengan visi sekolah kita. Baik bunda-bunda, ini ada sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ini ada sebuah puisi. Siapa yang pintar membaca puisi? Kemarin kita ada ikut lomba baca puisi di TKI, panjang sekali, atau kita membacanya bergantian. Dari Bunda Ida, kita akan keluarkan cara kita membaca puisi itu seperti apa. Nanti kita akan meresapi apa arti puisi yang ini. Ini adalah puisi karya dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama. Iya. So, kita mulai, siapa yang mau membaca puisi yang pertama bisa secara bergantian. Nanti kita sama-sama merasakan apa yang kita rasakan setelah kita membaca puisi. Semuanya habis tuh. Terima kasih wakilnya dan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Oke, lanjut ya, kita langsung ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan bergelora, membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Lanjut. Ada lagi kanggaran pantai. Bismillah. Jikalau aku melihat gunung-gunung
Gunung Merapi, Iya, udah. Gunung sudah selesai dia kan. Iya, Dia dua kali kita itu. Dua. Lanjut juga. jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Gunung Kelabat dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, lagu Batak yang ku dengarkan, dengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Sebaik-sebaik jikalau aku mendengarkan burung perkutut. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Ya. Sampai habis apa? Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ternyata semuanya pandai berpuisi. Nanti kalau ada lomba puisi semuanya bisa diikutkan ya. Bunda-bunda itu tadi adalah puisi karya Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Setelah kita membaca puisi tadi, ada pertanyaan. Bagaimana perasaan bunda-bunda setelah mendengarkan puisi tadi? Apa perasaannya? Yang pertama, oleh hanya suah membaca puisi, ulun merasa gugup. Dengan kurang pede, takutnya nada dengan Intonasi dan dengan nada, mimik, intonasi dan Ekspresi. arahan. Iya, ekspresinya takutnya tidak bisa tersampaikan dengan baik. Iya. Ada lagi? Oh, disamakan. Baik, perasaan bunda-bunda setelah mendengarkan puisi melihat Indonesia tadi, Bunda Ida bilang dia karena membawakannya dengan apa tadi? Kurang karena gugup. Jadi Bunda Ida masih belum merasakan. Tapi kalau yang menghayati Kalau dihayati dari kalimat-kalimatnya tadi itu, Indonesia tuh memang kaya. Iya, kaya apa? Kaya dengan suku alam, bermacam-macam budaya. Ada Lagunya tadi lagu yang Olesio dari Maluku, ada pantai tadi, sawah, iya, sawah gunung, burung, iya. Kemudian apakah ada yang bergelora di dalam darah bunda-bunda saat membaca tadi? Seandainya puisi itu dibaca kita dengan sungguh-sungguh, pasti darah kita bergelora. Apalagi kata terakhir merdeka.
merdeka. Iya. Dan sekarang kita memang sudah merdeka. Untuk itu karena kita sudah merdeka, kita memang harus mewujudkan merdeka belajar untuk anak-anak kita di sekolah. Kalau itu teksnya Tanpa ada teks bisa saja untuk menjawab pertanyaan kami kita mengalir karena kita adalah guru-guru yang hebat. Ya. Karena guru-guru yang hebat, kita sama-sama tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren sekali kita hari ini. Diskusinya baru seperempat sudah hebat dan keren. Masih ada 75% lagi ya. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Kita lanjut. Ya. Nah, ini adalah visi, misi dan tujuan dari sekolah kita TK Bina Nusantara. Saya tidak akan membacakan tujuan dan misi, tapi saya akan membacakan visinya saja. Nah, nanti akan kita selaraskan dengan visi saya sebagai calon guru penggerak. Di sini visinya adalah membentuk generasi yang berkarakter, berkualitas dan berwawasan luas serta berakhlak mulia. Nah, untuk visi ini kita sudah tahu, sudah dari sejak pertama sekolah ini berdiri, visi ini sudah tidak pernah kita ubah. Karena yang kita utamakan di sekolah kita adalah membentuk generasi yang berkarakter, yang berakhlak mulia dan yang pastinya juga berwawasan luas. Itu adalah sebagai nilai lebih dari sekolah kita, bahwa pembentukan murid-murid yang berkarakter itu yang sangat kita utamakan. Jadi setelah melihat visi dari sekolah kita TK Bina Nusantara, saya juga ada menyusun visi saya sebagai seorang guru penggerak. Nah, nanti visi saya sebagai guru penggerak ini bukan untuk mengubah visi kita yang dari sekolah sini yang sudah tidak pernah kita ubah dari awal, dan nanti kita selaraskan. Apabila nanti ada yang mau ditambahkan oleh pihak sekolah, bisa kita bicarakan kemudian nanti bersama pihak sekolah. Dan ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan merdeka belajar dalam menyiapkan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena di zaman sekarang, di masa sekarang, gencar-gencarnya pemerintah sudah untuk kita untuk belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kita sebagai pendidik, kita harus selalu mengikuti anjuran pemerintah seperti apa baiknya tentang pembelajaran kita. Baik bunda-bunda, sebelum kita menjawab beberapa kalimat nanti yang akan saya tanyakan kepada bunda-bunda, saya akan masuk ke prakarsa perubahan. Ini ada menerapkan inquiry apresiatif tahapan bagja. Apa saja tahapan bagja nanti di sini yang akan masuk ya bunda, masuk saja bunda. Dan ini nanti akan saya selaraskan dengan visi saya sebagai seorang calon guru penggerak. Nah, tahapan bagja ini ada yang namanya ATAP. Ada A awal, T tantangan, A aksi, P pembelajaran. Visi saya tadi kan mewujudkan merdeka belajar dalam menyiapkan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Awalnya murid yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sudah pasti di sekolah kita latar belakang murid pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama. Jadi tantangannya di sini pengaruh lingkungan di rumah yang mengakibatkan lambatnya pembentukan karakter di sekolah. Aksinya nanti akan melakukan parenting kepada orang tua siswa minimal 2 kali dalam 1 semester, kemudian membuat jadwal home visit dan membuat grup kelas untuk mempermudah pemberian informasi kepada orang tua murid. Ini aksinya ini sudah kita laksanakan ya.
parenting sudah sering kita laksanakan, home visit juga sudah, dan grup kelas sudah kita bentuk di awal tahun ajaran. Pembelajarannya nanti ada perubahan karakter ke arah yang lebih baik, itu yang kita harapkan. Untuk tahapan bagja, tadi dalam inquiry apresiatif ada tahapan bagja, ini sesuai dengan visinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita selarasan dengan visi. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan perubahan karakter positif pada murid? Tindakannya adalah memberikan pemahaman dan informasi dengan membagikan rekomendasi kepada orang tua murid yang berisi tentang pengaliran karakter yang akan diterapkan di sekolah. Sudah kita laksanakan. Ya. Kemudian membuka ruang dialog antara guru, orang tua dan murid juga sudah. Ya. Kemudian tadi sudah bagian B, A ambil pelajaran, ada juga beberapa pertanyaan dan daftar tindakan penyelidikannya. Siapa saja yang akan menjadi sasaran? Kemudian bagaimana bentuk kegiatan yang akan dilakukan? Aktivitas apa yang dapat membantu mengubah pola pikir orang tua dan siswa? Dan usaha apa yang bisa dilakukan untuk mencapai peningkatan karakter positif pada murid? Siapa yang menjadi sasaran? Yang pastinya yang menjadi sasaran adalah orang tua murid dan siswa. Ya, bisa juga kita akan mencarikan tokoh yang menjadi panutan. Kemudian kegiatannya di sini nanti akan menjelaskan secara rinci tentang program penerapan karakter kepada orang tua murid saat parenting. Mencari referensi yang menjadi panduan untuk keberhasilan siswa. Selanjutnya, G-nya gali mimpi. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan saya ketika murid mampu menunjukkan perubahan karakternya ke arah yang lebih baik? Apa kebiasaan baru yang dapat saya bayangkan seandainya peserta didik sudah dapat menunjukkan perubahan karakter? Nah, perasaan kita tadi ketika murid sudah menunjukkan perubahan karakter, kita akan memberikan reward kepada murid dan mengajak murid lain untuk melakukan perubahan karakter ke arah yang lebih baik. Kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kita lakukan, sering melaksanakan acting sebagai perwujudan perubahan karakter. Yang mana kita ketahui bahwa di sekolah kita memang sudah dilaksanakan pengaliran 9 pilar karakter, dan itu kami laksanakan setiap hari, dan di hari Jumat kami lakukan acting, kegiatan acting. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apakah langkah yang paling sederhana bisa dilakukan untuk meningkatkan karakter positif murid? Langkah-langkahnya adalah mencari referensi yang tepat dan bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki untuk mempermudah dalam membuat daftar langkah-langkah pengaliran karakter. Kita sudah bekerja sama dengan IHF untuk pengaliran 9 pilar karakter. Melaksanakan parenting, home visit, dan membuat grup kelas sebagai sarana dalam membuka ruang dialog dengan orang tua murid. Kemudian harus ada 4 balik dari visi yang sudah dirancang. Terakhir, atur eksekusi. Karena sudah kita lakukan tahapan-tahapan tadi, sekarang kita akan mengatur eksekusi. Siapa yang akan kita libatkan dalam kegiatan parenting? Siapa ya bunda-bunda? Orang tua. Kapan kegiatan parenting dapat dilaksanakan? 2 kali 1 semester. Boleh lebih? Boleh. Kalau orang tuanya bersedia hadir. Ini yang menjadi kendala, orang tuanya disibukkan. Ya. Semakin sering parenting, semakin baik kita mengadakan dialog dengan orang tua terhadap proses pembelajaran kita di sekolah. Bagaimana respon orang tua terhadap kegiatan parenting? Responnya yang sudah kita laksanakan. Yang hadir sih bagus, tapi Ya. yang belum bisa hadir itu kan karena kesibukannya itu jadi nggak ada respon. Karena dia hadir, responnya bagus. Yang tidak hadir, kita bingung apakah responnya itu seperti apa. Apakah dia mengikuti aturan sekolah atau seperti apa, kita bingung. Ya. Tapi kadang ada ACC. kami ACC ACC saja. Jawabannya Ya, jawaban yang paling simpel ACC saja. Tapi kalau ada apa-apa,
si ACC ini tadi bingung, iya, nggak tahu kabar tentang sekolah, lagi nggak kada ikut parenting ya. Ya. Jadi itu tadi tentang tahapan bagja, inquiry, apresiasi. Sekarang kita siap-siap untuk melanjutkan ke visi kita yang tadi yang selaras dengan visi sekolah tadi. Ya. Lanjut ke PPP yang satunya tadi, kita kembali ke sini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kita diskusi. Ini namanya kalimat rumpang. Pernahkah bunda-bunda mendengar kalimat rumpang? Tidak. Bukan sambal tumpang. Dari kita sudah melihat visi sekolah, visi guru penggerak, kemudian tahapan bagja, inquiry, apresiasi tadi, kita akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Jadi nanti kita akan berdiskusi. Ini esai. Kita akan jawab satu-satu pertanyaan ini. Kalau bisa sambil dikembangkan supaya ada perkembangan, supaya dapat nilai berkembang sesuai harapan. Kalau jawabannya terlalu singkat nanti mulai berkembang sesuai nilai kita di TK, ada belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Jadi mereka bunda-bunda yang berlima ini nanti carikan nilai yang berkembang sesuai harapan. Nilainya sangat baik itu kan harus bisa membantu temannya. Iya. Karena sudah membantu saya di sini, nanti bisa berkembang sangat baik. Baik, kita mulai dari jawaban yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Siapa bunda yang mau menjawab? Bunda Cynthia. Kita memimpikan murid yang pasti berkarakter, berakhlak mulia, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang dan mampu berpikiran kritis untuk menghadapi, kalau sekarang namanya perkembangan zaman perkembangan zaman sekarang itu apa kayak 4.0 ya, 4.0 ya, sesuai zaman ya kan saya juga rasanya seperti itu ya. Kalau salah ya biar ya. Memang ada. Untuk mengikuti zaman sekarang kan, jadi kita harus memimpikan murid yang pasti berkarakter sesuai perkembangan zaman, karena banyak karakter anak sekarang yang ada kurang ya, berkurang berakibatnya yang sangat buruk ya, akibat perkembangan zaman. Nah, terus yang pasti anak kalau dia berkarakter, kita menginginkan dia yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena juga banyak sekarang kita lihat-lihat di televisi, anak-anak itu sudah hampir, kalau bisa dibilang sopan santunnya terhadap orang tua itu sangat berkurang. Ada yang terjadi terbaru, dia sanggup membunuh orang tuanya semua. Jadi sebisa mungkin dari ini kita sudah membangun kebiasaan-kebiasaan tersebut yang perlu kita mimpikan untuk anak-anak kita. Terima kasih, itu jawaban saya. Saya mau ditambahkan lagi bunda-bunda. Sama. Terima kasih Bunda Cynthia sudah menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, memimpikan murid yang berkarakter. Dan pembentukan karakter ini yang paling utama memang dibentuk dari rumah, dari lingkungan rumah. Kita di sekolah hanya melanjutkan. Tapi untuk tingkatan sekolah PAUD, sekolah TK ini sebagai fondasi awal untuk pembentukan karakter supaya ada kerjasama yang baik dengan orang tua tadi, makanya kita harus ada parenting.
Kita memimpikan murid yang berkarakter berakhlak mulia. Itu Bunda Cynthia. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Sepertinya jawabannya ini agak mirip-mirip. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah kita ini? Ada yang mau menjawab? Oh, Ya kurang lebihnya sama ya, di sekolah kita tuh mengutamakan pendidikan karakter tadi dengan akhlak, dengan untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak. Pastinya anak-anak tuh punya bakat, punya kemampuan, punya skillnya masing-masing yang berbeda-beda. Ya. Mungkin itu saja. Ada Bunda yang mau membantu? Terima kasih Bunda Ida sudah menjawab pertanyaan pemantik yang selanjutnya. Di sekolah kita mengutamakan dari karakter sudah iya. Kemudian yang pastinya di sekolah juga karena karakter anak yang berbeda-beda tadi, pasti mereka juga memiliki bakat yang berbeda-beda. Jadi kita menyalurkan bakat mereka sejak dini. Jadi nanti kelihatan potensi anak itu ke arah yang kemana. Itu seperti kita melakukan pemetaan minat belajar anak tadi. Lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang disadarkan murid-murid kita di sini yang ada hubungannya dengan visi. Tadi Bunda Puji mau menjawab sepertinya. Ya. Sekolah saya memang sangat mengutamakan pendidikan karakter. Nah, dari setiap hari yang sesuai visi sekolah kita ada 9 pilar karakter. Nggak disebutin semua lah Bunda. Ya, salah satunya itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya seperti kita setiap hari ya sebelum melakukan kegiatan biasanya kita mengawali dengan berdoa. Dan tidak cuma itu, mungkin yang beragama Islam biasanya mengadakan ibadah sholat duha dan sholat duhur. Mungkin ada perayaan-perayaan, mungkin maulid seperti itu. Dan salah satunya juga pilar kita yaitu menerapkan sopan santun, kemandirian. Contohnya saat kita saat kita menyambut kedatangan anak mengucapkan salam. Saat anak mau melewati Bunda biasanya mereka mengucapkan permisi. Itu sudah termasuk pilar kita. Itu Bunda. Ada yang mau menambahkan Bunda? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau dari saya itu lebih ke disiplin. Karena kita sudah sejak dini mengajarkan disiplin. Hal yang sederhana disiplinnya itu ketika sebelum masuk kita berbaris, khususnya untuk naik. Kalau di TKB kan naik ke atas, bagaimana mereka disiplin naik ke atasnya itu tertib, tidak berlarian, tidak antri, budaya antrinya. Jadi sudah terbiasa. Untuk cuci tangan juga seperti itu kita biasakan. Nah, yang terakhir itu biasanya lebih disiplinnya bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap barang-barang sederhana. Mungkin itu saja. Terima kasih Bunda Puji dan Bunda Cynthia yang sudah menambahkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul tentang pendidikan karakter tadi yang sudah kita tanamkan, seperti penerapan tentang anak yang disiplin, anak yang mandiri, kemudian anak yang mencintai Tuhan dan segenap ciptaannya.
Masih banyak ya bunda-bunda penerapan pilar karakter kita yang ada di sekolah kita. Lanjutkan, warga sekolah yakin untuk apa? Warga sekolah ini pastinya ada guru, ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan, staf, murid-murid juga, paman sekolah itu termasuk warga sekolah. Mereka yakin untuk apa yakinnya? Ada yang mau menjawab pertanyaan paman tiket ini? Terima kasih, saya akan menjawab yang tentang warga sekolah di sekolah ini. Yakin untuk menuntun anak didik dengan memberikan pengajaran yang bermakna untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti kita lihat atau kita dengarkan tadi dan kita terapkan di sekolah ini ya Bunda, kita memang sudah tiap hari dengan sesuai dengan pilar karakter dari pilar karakter 1 sampai 9, yaitu ada yang kemandirian, disiplin. Yang terpenting di sini mungkin mandiri untuk bekal anak-anak ke depannya. Misalkan untuk yang playgroup, saya lihat mungkinnya dan alami sendiri untuk anak-anak playgroup. Mungkin di rumah belum pernah diajarkan yang mandiri untuk bisa pipis sendiri. Paling training ya gitu untuk pipis sendiri, tapi kita sudah diajarkan di sekolah sini untuk usia dini kita biasakan untuk belajar mandiri dan pipis sendiri, makan sendiri, dan itu pun sudah mulai berkembang dari awal dia masuk sampai yang ke tingkat berikutnya. Dan untuk yang disiplin tadi yang diucapkan dengan Bunda Cynthia dari playgroup dan ke TK, dan itu pun sudah ada perkembangan yang bagus untuk yang kedisiplinan di usia TK. Alhamdulillah sekolah yang di sini diajarkan benar-benar dan sungguh-sungguh. Terima kasih. Terima kasih Bunda Eni atas jawabannya. Warga sekolah yakin bahwa pembentukan nilai karakter itu akan menjadi modal anak-anak kita nanti setelah sampai mereka besar, ya. Jadi perlu ditanamkan memang sejak usia dini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Warga sekolah kita tuh harus paham bahwa ada tujuan untuk kita dan warga di sekolah di sini, ya Bunda Sari. Saya mencoba memberi jawaban dari kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, sama seperti halnya disampaikan Bunda Ida tadi. Ada skill dan intelektual anak masing-masing punya kecerdasan. Misalnya nih kita melihat dari pada saat jurnal ada anak yang lebih dominan mewarnainya bagus ataupun menulis kreatif ya, gambaran pada saat jurnal, waktu menggambar jurnal anak kreatif dalam hal menggambarnya, dan masih banyak lagi yang kita ya melihat tumbuh kembang perkembangan anak dari anak didik kita. Ya, menambahin sedikit ya Bunda ya. Kata tadi Bunda Sari, kita melihat bakat anak dari sekolah, dari kelas, dari menggambar, dari mewarnai. Nah, dari mewarnai kita anak-anak biasanya ada kelebihan yang bagus. Nah, setiap kita ada lomba ya dari kabupaten, mungkin kita ajak anak untuk mungkin dari satunya biar anak lebih motivasi, lebih percaya diri. Nah, lebih percaya diri sesuai pilar kita, anak biar percaya diri lagi. Nah, kita ajak anak-anak selain untuk mewarnai, anak itu ada bakatnya juga kadang menari, nah, menyanyi. Nah, tapi
alhamdulillahnya setiap kita ajak itu anak lebih percaya diri dan kadang-kadang prestasinya lebih dapat lagi. Tuh ada yang terima kasih Bunda Sari, ditambahkan Bunda Puji bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bakat dan kemampuan anak itu berbeda-beda, sama seperti karakter anak tadi juga berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat bahwa sesuai dengan bakat dan karakter yang berbeda-beda tadi, kita bisa melakukan pemetaan, mencari minat belajar anak itu yang lebih dominannya ke arah yang mana. Pertanyaan yang tadi sudah selesai. Ini masih ada pertanyaan lagi. Apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi sekolah sudah jelas? Ya. Visi sekolah kita tadi mengutamakan karakter, akhlak mulia dan berwawasan luas. Sudah kita laksanakan semua di sekolah dengan pengaliran 9 pilar karakter tadi, dengan harapan cita-cita yang ingin kita capai itu harus tercapai semua. Kembali lagi kita kepada kodrat anak tadi, semuanya tidak bisa kita paksakan, semuanya akan mengalir sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Yang kedua, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas? Mirip. Oh iya, pertanyaannya mirip. Tapi tidak usah dijawab lagi yang kedua ini. Nah, visi sekolah tadi, kemudian visi guru penggerak ini akan larinya nanti kepada profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen penting seperti kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan bergotong royong. Jadi sepertinya di sini walaupun pemerintah baru menggalakkan tentang profil pelajar Pancasila, ternyata di sekolah kita sudah lengkap. Ya, sudah lengkap dengan pengaliran 9 pilar karakter yang sudah kami laksanakan. Jadi sepertinya kami hanya melanjutkan saja untuk program pemerintah ini, dan kami dengan bunda-bunda yang lain tetap melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Baik Bunda, itu saja diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Silakan. Terima kasih luar biasa. Terima kasih untuk Bunda Dwi dan Bunda yang lainnya yang sudah hadir. Terima kasih sekali. Kami selaku pengajar praktik, guru penggerak di sini mengikuti diskusi ini, melihat keaktifannya dari bunda-bunda sangat luar biasa. Jadi merasa bahagia, merasa senang di sini ya, suasana yang sangat membahagiakan, menyenangkan bagi saya selaku pengajar praktik di dalam memoderasi kegiatan untuk diskusi ini. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Dwi Wahyuni yang sudah memandu, memimpin kegiatan diskusi ini dari awal, pertengahan sampai berakhir, dan sudah menyampaikan kesimpulan. Dan ini sudah diselaraskan untuk visi guru penggerak dan juga visi sekolah, diselaraskan, disesuaikan juga dengan dimensi tadi, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Luar biasa sekali. Nah, ini semua tidak mungkin karena hanya Bunda Dewi saja, tanpa peserta ini dari yang mewakili kepala sekolah, kemudian bunda-bunda yang ada di Tika Bina Nusantara yang sudah meluangkan waktunya dan sudah terlibat aktif sekali dalam diskusi ini. Sangat luar biasa sekali. Tadi dalam pembuatan kami mengharapkan keaktifan dari peserta. Nah, ternyata keaktifannya luar biasa. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Udah disangka-sangka. Iya, sudah disangka-sangka sekali.
luar biasa. Walaupun TK ini jenjang pendidikan terendah, tapi luar biasa sekali. Dan saya terus terang sebagai pengajar praktik guru penggerak hari ini belajar dari bunda-bunda di sini. Dan seperti konsekuensinya, kami sebagai pengajar praktik ke sini bukan untuk mengajar, tapi untuk memfasilitasi, untuk membersamai. Kita berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan merefleksi bersama. Terima kasih kesempatan luar biasa ini. Nah, jadi mudah-mudahan dari diskusi yang di sini, diskusi tentang visi atau cita-cita, dan juga prakarsa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini itu benar-benar memberikan manfaat untuk perkembangan sekolah, terutama di sini visi yang berpihak pada murid di TK Bina Nusantara Buntok. Dan harapan saya sukses selalu, maju